Selamat siang teman-teman, saya Amin Leman. Hari ini saya ingin sharing tentang konsep freedom atau dalam bahasa Indonesianya kebebasan. Ya. Jadi kebebasan ini sangat relatif, tergantung tempat kita tinggal di mana, tapi sebetulnya tergantung dari pikiran kita. Ya. Jadi kalau pikiran kita, our thinking, frame of mind, itu bebas, freedom, dimanapun kita berada, kita bisa menikmati kebebasan itu. Sebagai contoh, ya, waktu saya masih kecil, saya itu masuk sekolah Tionghoa sebentar di Surabaya, tapi sempat sampai hari ini merasakan kedisiplinan dari sekolah itu. Tentu dari kedisiplinan kita mungkin menanyakan apa hubungannya dengan freedom. Disiplin kan suatu penekanan, suatu restriksi, suatu hambatan. Di mana waktu itu saya masih kecil sih, umur 5 tahun, masuk kelas 0 kecil. Tapi di situ saya baru menyadari bahwa di balik kedisiplinan itu ada kebebasan. Artinya, saya nggak usah sekolah di situ bisa juga. Kenapa saya sekolah di sekolahan ini? Kan ada sekolah yang lain. Tapi apakah sekolah yang lain memberikan saya lebih banyak freedom? Mungkin tidak loh ya, mungkin tidak. Karena pada saat itu seingat saya semua Chinese school di Indonesia itu punya satu prinsip yaitu disiplin. Disiplin. Masuk kelas, sebelum kelas harus siap-siap. Masuk kelas harus baris. Masuk kelas harus duduk. Masuk kelas harus menyimak. Masuk kelas harus memperhatikan. Semuanya disiplin, 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 disiplin. Ya kan? Tapi namun dari kedisiplinan itu, kita menemukan kebebasan di mana kita lebih cepat berpikir, kita lebih cepat beradaptasi. Jadi kebebasan kita untuk berekspresi itu bisa kita lanjutkan atau bisa kita kembangkan lebih lanjut. Nah, dari fundamental itu tiba-tiba sekolah kita ditutup, kita pindah ke sekolah Indonesia. Ya kan? Nah, di sekolah Indonesia kita harus cepat-cepat, seumuran saya waktu itu ya, kelas 0 kecil, ada yang 0 besar, ada yang kelas 1. Akhirnya kita belajar beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Nah, itu saya membuktikan bahwa ternyata di kedisiplinan itu ada kebebasan untuk beradaptasi. Ya kan? Dan gurunya tidak menanyakan, loh ini anak kecil ini dulu sekolahnya di mana, kok bisa masuk di sini. Pokoknya kita ngikut aja. Saya masih ingat waktu di Chinese school saya harus menyanyikan lagu Chinese ya, yang pada dasarnya apa di bahasa Chinese Tong Fang Hong Tayang Sen. Kemudian saya pindah ke sekolah Indonesia, besoknya udah nggak ada lagu itu, nggak boleh, dilarang. Loh, kok nggak nyanyi lagu itu lagi ya? Kita kan masih anak kecil, dilarang. Nyanyinya apa? Indonesia tanah airku, Hana tumpah darahku. Tiba-tiba kita berubah dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nah, kita bisa lihat sebagai anak kecil bagaimana kita bisa beradaptasi, mempunyai kebebasan untuk menyanyikan lagu baru, kultur baru, pelajarannya baru, semuanya baru. Ya. Nah, di sini itu kita punya kebebasan untuk berekspresi. Tidak ada penekanan sama sekali. Masuklah tahun 70-an, di mana kita sebagai Chinese Indonesian atau Indonesian Chinese, orang Tionghoa Indonesia, harus merubah nama kita. Dan di saat itu ya kita ketawa-ketawa aja. Masa anak kecil ya, jadi kita disuruh rubah ya kita rubah. Di mana saya mendapat nama Amin. Nama saya asli adalah Chongming, artinya pandai, cerdas, smart. Dirubah menjadi Amin supaya sound like Indonesian, didengarkan enak, diaminin orang setiap hari. Jadi saya merasa damai setiap hari. Dan di situ saya merasakan bahwa dengan proses adaptasi tadi kita diberi kebebasan untuk berprestasi. Tidak ada penekanan sama sekali, kamu dari ini, enggak ada. Bahkan pada waktu pergantian nama, kita kan masih teman-teman SD saya sampai sekarang masih memanggil nama Chinese saya. Bukan Amin, okay, sampai hari ini. Dan sebagian dari mereka sukses sekali secara finansial, sangat sukses. Nah, di situ saya merasakan bahwa freedom itu sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Nah, yang anehnya lagi, mayoritas dari teman-teman saya yang sampai sekarang cukup dekat dengan saya,
Jadi kita punya reunion SD, itu saya nggak pernah kumpul sejak lulus tahun 72. Mereka punya jalan sendiri, saya punya jalan sendiri, akhirnya sekarang kita kumpul kembali sebagai manusia dewasa. Ya, manusia dewasa yang mempunyai kebebasan. Nah, di sini saya merasakan sendiri bahwa saya ini sebetulnya lucky karena saya ini menganut konsep WFA, work from anywhere, kerja dari mana saja. Kenapa? Karena saya bukan pengusaha kopi, saya bukan pengusaha bangunan, saya bukan pengusaha fisik, saya adalah pengusaha otak. Apa yang saya jual adalah dari otak saya. Jadi kalau orang Surabaya bilangnya, ababmu jami ya. Abab itu kan yang kita keluarkan ini, yang konotasinya biasanya negatif. Satu teman lagi bilang, oh iya memang ababnya ini, bau dari mulut ini, jami karena dibayar sama orang. Jadi berarti rumusan dari otak Anda ini dibeli sama orang, ya kan? Nah, sampai di sini saya merasakan bahwa dengan kebebasan itu saya mendapatkan freedom untuk berekspresi. Untuk topik selanjutnya saya akan mengembangkan ya, konsep-konsep apa saja yang saya tawarkan ke marketplace. Kenapa manusia itu tidak bahagia? Kenapa manusia itu merasa tertekan? Kenapa manusia itu merasa tidak seimbang? Ya kan? Secara keuangan dia dahsyat, tapi kurang di satu bidang. Di satu bidang lagi dia sukses, tapi kekurangan di keuangan. Di satu bidang lagi sukses, tapi ada masalah. Semua orang tentu punya masalah. Semua orang. Tapi dengan kebebasan kita untuk berekspresi, nanti di episode selanjutnya akan saya bahas secara rinci. Apa saja yang kita perlu pelajari. Oke? Sementara ini, sekian dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you. Aloha.